Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u utawi kang nomor papat saking kesunane haji. Al-mabitu iku nginep bi Muzdalifata ing dalem Muzdalifah. Wa'adda lan ngitung hu ing mabit lan ngitung sapa musannif hu ing mabit bi Muzdalifah minas sunani saking pira-pira kesunahan. Huwa utawi al mabit bi Muzdalifah ma iku perkara yaqtadhi ingkang mengarahi ing ma kalamur Rafi'i utawi kalame Imam Rafi'i, atau dibaca seperti ini. Wa'adduhu utawi ngitunge musannif minas sunani sangking sunan huwa iku perkara ma iku ma yaqtadhihi kalamur Rafi'i. Di sini kok ada makna saya dulu kok ono utawi ini ya. Lakinil ladzi tetapi ne utawi perkara fi ziyadatir rawdhati kang ing dalem tambane kitab Rawdhah wa syarhil muhadzabi lan syarah muhadzab annal mabita iku sak temene nginep bi Muzdalifata ing dalem Muzdalifah wajibun niku wajib. Yang keempat adalah bermalam di Muzdalifah. Ya. Bermalam ini nggak harus tidur sampai subuh, nggak. Diam sebentar di situ, ya. Mencari batu, biasanya mencari kerikil untuk lontar jamarot, ya. Lontar jamroh. Tapi orang Indonesia ini salah kaprah. Ya. Bilangnya lontar jumroh. Padahal yang benar itu adalah lontar jamroh. Ketika dijamakkan yang mempunyai arti beberapa jamroh, maka mimnya diharokati jamarot, bukan jumarot. Nah ini banyak kok orang Indonesia terutama awamnya ini ya yang salah kaprah itu. Ada perempuan diajak salaman sama laki-laki, nggak mau. Kenapa Mbak? Sampean bukan muhrim. Ya bukan muhrim, bahasanya bukan muhrim, tapi mahram. Kalau muhrim kan orang yang sedang ikhram. Nah itu. Jadi banyak yang salah kaprah. Ya. Kadang-kadang membaca doa juga ya salah kaprah. Ya. Pernah saya dengar itu, bahkan sudah menyebar kemana-mana ya. Nah, aghnini itu dibaca ighnini. Padahal yang benar itu adalah aghni. Aghni itu artinya jadikanlah ya, saya kaya. Kalau ighnini kayalah. Sugiyo awakmu. Nah itu. Tapi kalau aghni itu dari kata-kata aghna yughni. Kalau ighni itu dari kata-kata ghaniya yaghni, amarnya atau kata perintahnya menjadi ighni. Kalau aghna yughni, amarnya menjadi aghni. Memang orang kalau membaca kalimat-kalimat Arab itu harus tahu nahwu dengan sorof ya. Wazan-wazan yang ada di sorof atau timbangan-timbangan kata itu kan harus hafal. Nah, kalau di pondok kami itu kan kalau tidak hafal itu tidak naik kelas. Jadi syarat ujian adalah harus setoran alfiyah sekian bait. Nah, misalkan untuk ujian pertama setoran 150 bait. Kemudian ujian kedua setoran 150. Kalau dulu kan triwulan ya. Kalau sekarang kan semester 6 bulan sekali ujian. Kalau dulu
ujian catur bulan apa tribulan ya. Nah, itu harus paham. Nggak paham apa nggak hafal nggak naik kelas. Karena memang tata bahasa Arab itu kebanyakan memang harus dihafalkan. Nah, seperti wazan fa'ala yafulu fa'lan wa mafa'alan fahuwa fa'ilun. Kemudian fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini kalau dibahas sekarang nggak jadi ngaji takrib, ngaji nahwu dan sorof. Jadi wal khamisu utawi kang nomor 5 rakaat tawafi iku rong rakaat tawaf ba'dal faraghi ing dalem sakwise rampung minhu saking tawaf. Wa yusolli lan salat sapa iki muhrim haji hima ing rakaat tawaf khalfa maqami Ibrahim ing dalem burine nggon jumenenge Nabi Ibrahim alaihi iku muga-muga ing ngatasé Nabi Ibrahim as-sholatu utawi sholawat wassalamu lan salam wa yusirru lan ngelono ini bukan kelon ya tapi apa menyamarkan suara. Nah, lan nyamarno sapa iki muhrim bil qiraati kelawan maca Fatihah salat mestine fihi ma ing dalam rakaat tawaf naharon ing dalam waktu rino waya jaharu lan banterno sapa iki muhrim biha kelawan rakaat qiraah lailan ing dalem wengi. Kemudian kesunahan selanjutnya yang nomor 5 adalah 2 rakaat setelah melakukan tawaf. Jadi tawaf ketika tawaf ifadah ya, tawaf yang wajib itu selesai kemudian sholat 2 rakaat. Sebaiknya sholatnya ini di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah maksudnya batu tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi waktu Nabi Ibrahim itu disuruh membangun Ka'bah oleh Allah, nah, beliau ini ketika meletakkan batu yang tinggi di atas, itu kan kesulitan. Kemudian dipermudah oleh Allah ya. Diberi batu, batunya ini bisa berfungsi seperti eskalator. Batu itu diinjak bisa terbang naik. Jadi ketika nata batu di bawah kan tidak butuh tangga, tidak butuh apa ya. Memang tidak ada temannya pada waktu bangun. Yang bangun itu hanya beliau dengan Nabi Ismail. Nah itu nata nggak ada gotong royong pada waktu itu, kesulitan. Akhirnya dikasih mukjizat, beliau ini menginjak batu, batunya bisa terbang. Ketika menata batu di Ka'bah bagian atas, ya nggak ada kesulitan akhirnya. Bukan kuburan Ibrahim, bukan ya. Jadi makom Ibrahim itu bukan makam dalam bahasa Indonesia ya. Atau pemakaman bukan ya, tapi adalah batu pijakan. Nah, ini. Dan batu pijakan ini merupakan keajaiban sebenarnya. Keajaiban Al-Qur'an. Kenapa? Batu ini kan mulai dari dulu sampai sekarang tetap ada di situ, di samping Ka'bah. Ada cungkupnya itu ya. Ada apa? Seperti kurungan emas itu, warnanya kuning itu. Dan batu ini tidak bisa dipindah. Ini bukti keautentikan keaslian Al-Qur'an, bukti keajaiban Al-Qur'an. Kalau batu ini bisa dipindah, berarti Al-Qur'an sudah habis masa berlakunya. Atau bohong. Tapi berhubung Al-Qur'an ini tidak bohong, maka batu itu tetap ada di situ.
Antum kalau ingin tahu, buka Al-Quran juz 4. Pas halaman pertama juz 4, surat Ali Imran ya. Itu ada ayat yang berbunyi, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim ya. Sebelumnya adalah inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya awal dari rumah yang dibangun, maksudnya tempatnya itu sudah ditentukan oleh Allah, lalladzi bi Bakkah, adalah rumah yang ada di Bakkah. Bakkah itu yang Mekah itu ya. Lalladzi bi Bakkata mubarakah, yang diberi berkah di situ. Orang kalau datang ke Mekah, hawanya itu kalau benar-benar mukmin ya, barokah sekali. Hawanya itu pingin ibadah, pingin takorup terus. Ini mendapatkan berkah. Nah, karena memang tanah yang haram, tanah yang terhormat. Ya. Hawanya berbeda sudah dengan selain haram Makkah itu. Nah, terus fihi ayatum bayyinat. Dalam rumah Allah itu ada tanda-tanda yang jelas. Salah satunya adalah makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu atau batu pijakan Nabi Ibrahim ini ada di situ ila yaumil qiyamah. Tidak bisa dipindah itu. Pernah ada cerita. Ada cerita mau dipindah oleh pemerintahan Saudi. Batu makom Ibrahim ini. Mau dipindah karena alasannya apa? Ditempatkan agak jauh dari Ka'bah supaya tidak mengganggu orang yang tawaf, supaya nggak kesandung. Nggak bisa. Diangkat banyak orang itu nggak bisa. Dibawakan alat juga rusak alatnya. Nah, karena memang ini sudah ditetapkan Al-Quran ya, Allah yang nunjuk tempatnya di situ ila yaumil qiyamah, maka tidak akan bisa dipindah itu ya. Ajaib ini ya. Ini buktinya Al-Quran ya. Masya Allah ya. Nah, kalau Al-Quran sudah bilang, tidak bisa dibantah sudah ya. Nah, kalau bisa sholat di belakang makom Ibrahim. Kalau dia ini selesai tawaf itu siang hari, maka bacaannya pelan. Kalau selesainya malam hari, maka ketika sholat 2 rakaat bacaannya keras, Fatihah dengan suratnya ya. Wa idza lam yusolli, lan nalikane ora iso salat, hima ing rakaatal tawaf khalfal maqami ing dalam burine makom Ibrahim, fafil hijri, mongko ing dalam hijri Ismail. Kalau nggak bisa sholat di belakang makom Ibrahim, maka sholatlah di hijri Ismail. Kok ada kata-kata seperti ini? Ya berarti zaman musonif Ka'bah itu memang sudah ramai. Jadi untuk mendapatkan satu tempat di situ ya bejo-beji ya orang Jawa bilang ya. Untung-untungan. Orang bisa mencium Hajar Aswad itu untung-untungan ya. Nah, ada salah satu kawan ini punya tips. Kalau kepingin mencium Hajar Aswad harus minum air zam-zam dulu dengan niat mau mencium Hajar Aswad supaya dipermudah. Mudah memang. Akhirnya berputar mengelilingi Ka'bah itu. Dia ingin mendekat sampai Ka'bah, merayap. Nah kan Hajar Aswad itu ada di pojok ini. Nah, pojok rukun mana ya? Rukun Yamani atau Iraqi itu. Pokoknya ada di pojokan itu. Mendekat, kemudian mencium, tidak ada yang ganggu. Oh, ini keajaibannya. Ma'u zamzama lima syuribalah. Ada dawuh Nabi itu memang air zam-zam itu punya khasiat bisa mengabulkan tujuannya orang yang meminumnya itu. Nah, jadi enak ya. Ada yang memaksa itu perempuan ya sampai kudungnya lepas. Masya Allah ya. Kalau begini demi kesunahan sampai kudungnya lepas, akhirnya timbul dosa kan ya tidak baik ya. Nah, dan di sana ternyata ya banyak makelar. Makelarnya
orang Indonesia ternyata. Ayo, 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 cium Hajar Aswad berapa real? Akan kami kawal supaya bisa mencium. Dan itu masih sulit. Makelar-makelar ini bodyguard ini. Katanya sih orang Madura ya. Oh kreatif ini Madura. Jadi memang sudah berdesakan maka sulit ya. Kalau sulit di belakang makam Ibrahim maka di Hijr Ismail. Wa illa lamun ora iso salat ing dalam Hijr Ismail fa fi ayyi maudhi'in mongko ing dalam dini panggonan syaa kang karep sapa iki muhrim minal harami saking setengah saking haram wa ghairi lan yani haram ya. Kalau setelah tawaf tidak bisa di Hijr Ismail sholat 2 rakaatnya maka gimana sajalah yang penting masih di tanah haram. Atau kalau tanah haram tidak bisa ya di luar haram ya tidak masalah. Wasa disu utawi kang nomor 6 al-mabitu iku nginep bimina ing dalem Mina. Hadza utawi iki al-mabit bimina ma iku perkara sahaha kang nyohehno mensohihkan hu ing ma ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i. Lakin sahaha tetapi ini mensohihkan An-Nawawi sapa Imam Nawawi fi ziyadati Rawdhati ing dalam tambahane kitab Rawdhah al-wujubah ing wajib. Kemudian yang keenam kesunahan haji adalah bermalam, maksudnya diam di Mina dalam waktu malam walaupun sesaat. Nah ini. Tapi kalau Imam Nawawi menghitungnya ini bukan dihitung sunnah tapi wajib ya. Kalau Imam Rafi'i menganggap sebagai kesunahan. Kalau ada perselisihan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, siapa yang dipilih pendapatnya? Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi? Padahal sama-sama alim. Ada salah satu cerita ya. Kenapa ulama itu lebih memilih Imam Nawawi lebih afdol daripada Imam Rafi'i. Walaupun sama-sama alim. Karena ketika Imam Nawawi itu menulis kitab, kok nggak ada lampunya. Tangan beliau ini menyala. Kalau Imam Rafi'i, pohon-pohon yang ada di luar rumahnya ini menyala, akhirnya jadi lampu. Nah, afdol mana? Keramat yang muttasil atau yang sambung dengan orangnya, dengan keramat yang munfasil atau terpisah. Karomahnya Imam Nawawi kan muttasil, sambung dengan tangan beliau ya. Kalau Imam Rafi'i kan enggak. Alasan itulah pendapatnya Imam Nawawi itu lebih diunggulkan daripada Imam Rafi'i. Jadi urusannya hanya gara-gara keramat. Kadang-kadang kekeramatan ini juga jadi pijakan ya. Nah itu ya, guru kami itu Mbah Maimun. Mbah Maimun ini kalau bilang orang ini Habib atau bukan Habib, nggak usah lihat kitab sezaman. Nggak usah bingung manuskrip dan lain-lain ya. Melihat saja sudah tahu ini Habib ini sudah tahu. Ini kan keramat ya, karomahnya beliau ya. Nah itu kalau wali, wah masya Allah ya. Wattasi'u, kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.